yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat dibagi kepada sesama, baik yang sifatnya kasat mata seperti bahan makanan, bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan sebagainya. Demikian kedermawanan yang sifatnya tidak kasat mata seperti mengembangkan pendidikan pada masyarakat kurang beruntung, melayani masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, tunakarya, tunawisma, dan sebagainya. Namun sebaiknya pola penyaluran kedermawanan itu hendaklah melalui pola bantuan yang terkoordinir, sehingga tidak menumpuk pada satu kelompok sosial saja, sedang kelompok lain yang juga membutuhkan bantuan menjadi terabaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau sangat memperhatikan kelompok masyarakat marginal dengan melakukan pertolongan langsung sehingga mereka tidak terjerumus dalam kekufuran akibat dari kefakiran. Tidak dapat terbayangkan betapa umat Islam memikul doa karena kekikiran mereka membantu saudaranya yang menderita kesulitan, sementara mereka adalah orang-orang yang bergelimang dengan kemewahan duniawi yang penuh dengan berbagai aksesori kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kita petik dari ibadah saum selama Ramadan adalah terbinanya disiplin dalam diri kita, mulai dari waktu imsak, iftar, jadwal sholat, dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila ditekuni ibadah saum, sesungguhnya menanamkan semangat dan etos kerja bagi setiap muslim. Atas dasar itu, apabila ibadah Ramadan ditekuni, maka tidak mungkin terjadi sifat malas, santai, karena sifat tersebut tidak sesuai dengan makna saum. Pesan lain dari Idul Fitri yang perlu disampaikan melalui mimbar ini adalah kuatnya bangun solidaritas sosial yang kita rasakan selama bulan Ramadan yang lalu. Saum mengajarkan kepada kita semangat kebersamaan mulai dari waktu imsak, iftar, sholat tarawih, dan sholat-sholat fardu lainnya. Di dalam Ramadan, kepribadian kita dibentuk kembali, sehingga menjadi sosok pribadi yang tabah, ikhlas, peduli, mendahulukan yang utama, membelakangan yang pelengkap. Sikap ini semua menjadi modal penting dalam menempatkan diri kita sebagai bagian dari umat Islam maupun sesama umat manusia. Modal hidup bermasyarakat adalah terletak pada semangat toleransi terhadap berbagai perbedaan. Adanya perbedaan pada setiap orang adalah merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, sehingga kita menemukan berbagai majemuk hendaklah didasarkan kepada kesediaan toleransi. Toleransi adalah sikap tasamuh yang artinya mengakui keragaman serta menghargainya. Namun di dalamnya terdapat prinsip yang tidak boleh hilang, yaitu keteguhan akidah. Dengan toleransi kita mengakui keragaman dan tidak memaksakan sesuatu yang kita lakukan harus juga dilakukan orang lain. Demikian juga orang lain harus bertoleransi kepada keragaman yang kita miliki. Dapat kita bayangkan betapa kemajemukan sosial begitu nyata dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Sebagai perbandingan, ada sebuah tradisi yang terbiasa pada satu suku namun tidak lazim pada suku yang lain. Apabila setiap orang memaksakan pendapatnya pada orang lain, maka hal itu akan bisa melahirkan pertentangan di masyarakat. Demikianlah kita hidup berbagai kelompok sosial, mulai dari RT, RW, kelurahan, kantor, organisasi, dan sebagainya, harus dilandasi oleh kesediaan bertoleransi. Masuknya kita ke bulan Ramadan sudah diawali dengan kesediaan bertoleransi. Misalnya ketika terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, hal yang sama terjadi dalam pelaksanaan ibadah tarawih dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur kepada Allah. Kita semua tetap bersatu dalam rukun atau ajaran pokok. Kita semua tetap bersatu dalam rukun atau ajaran pokok ajaran Islam. Semangat Ramadan telah menghidupkan semangat toleransi atau tasamuh.
Di antara umat Islam, Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang selalu mendorong mencari kebenaran, al-hanafiyah, dan toleransi atau as-samhat, riwayat Abu Dawud. Demikianlah toleransi atau tasamuh merupakan kekuatan perekat masyarakat, mulai dari keluarga sampai kepada sebuah bangsa. Persyaratan untuk menuju sikap toleransi adalah kesediaan kita untuk membuka pintu kemaafan seluas-luasnya kepada siapa saja yang kemungkinan melakukan tindakan aniaya kepada kita. Memberi kemaafan yang lebih baik adalah ketika kita memiliki kemampuan melakukan pembalasan, akan tetapi dengan sadar tidak melakukan tindakan balas dendam. Syarat berikutnya adalah bahwa kita membuka pintu pertolongan kepada orang yang pernah menolak permohonan kita. Dan hal ini kita lakukan ketika kita sesungguhnya berwenang untuk menolak permohonan pertolongan itu, namun kita memberikan pertolongan dengan ikhlas. Syarat terakhir adalah kita harus berupaya mengambil inisiatif menjalin hubungan silaturahmi terhadap orang yang pernah memutuskan hubungan dengan kita. Kita berdasar kewenangan maupun kekuasaan yang kita miliki sesungguhnya mampu menjaga harta